Apa kabar Ananda? Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring. Materi yang akan disampaikan adalah bagian utama karya tulis ilmiah atau bagian inti tulisan atau materi pokok pembicaraan. Terdiri atas bab 1 pendahuluan. Sudah disinggung dalam sistematika penulisan beberapa minggu yang lalu. Jadi saya ingatkan kembali dalam bab 1 pendahuluan ialah bab yang mengantar pembaca kepada materi pokok pembicaraan. Jadi semacam anak tangga yang membawa pembaca sampai ke puncak. Jadi semacam kalau musik ada intro, tetapi dalam bab 1 pendahuluan bukan seperti intro dalam musik. Justru bab 1 pendahuluan sangat penting karena di dalamnya ada rumusan masalah, ada teori yang digunakan, ada metode dan teknik penelitian, dan ada tujuan penelitian sistematika penulisan. Jadi Anda tidak boleh meremehkan bab 1 pendahuluan, ya. Kalau salah menulis bab 1 pendahuluan akan salah dan gagal penelitian Anda. Jadi di sini memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan kajian, kemudian juga metode penelitian, teknik penelitian, dan diakhiri oleh sistematika penulisan. Untuk latar belakang masalah, Anda harus menunjukkan ya apa kondisi yang terjadi, ya, kemudian realitasnya seperti apa. Tunjukkan dalam latar belakang masalah. Lalu tunjukkan juga bahwa dari realitas yang ada itu ternyata ada kesenjangan antara teori yang dipelajari di bangku perkuliahan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Ungkapkan dalam latar belakang masalah. Lalu juga dalam latar belakang masalah, Anda harus memaparkan gejala-gejala, fenomena-fenomena yang mudah diidentifikasikan dan bisa memunculkan masalah. Jadi tentu saja masalah itu menjadi penyebab munculnya fenomena. Fenomenanya yang Anda ungkapkan dalam latar belakang masalah haruslah fenomena yang mengandung permasalahan. Ketika meneliti, Anda harus menemukan dan mencari masalah. Ingat ya, menemukan dan mengumpulkan masalah, bukan membuat masalah ya. Itu troublemaker ya. Jadi Anda harus bisa mengumpulkan masalah, lalu Anda paparkan dalam latar belakang masalah. Paham ya? Jadi latar belakang masalah juga secara ringkas, Anda harus menjelaskan teori, Anda menjelaskan pengalaman, pengamatan awal ya, observasi awal yang terkait dengan pokok-pokok masalah yang akan dibahas. Jadi tentu saja pengungkapan ini sangat penting. Latar belakang masalah juga harus dijabarkan dengan cermat, jelas ya, dan menarik supaya pembimbing, dosen pembimbing Anda atau pembaca menjadi setuju bahwa masalah yang akan Anda kupas, Anda ulas, Anda kaji merupakan masalah yang penting dan mutlak dilakukan ya. Yang kedua, identifikasi masalah. Jadi permasalahan yang terjadi, yang ada di lapangan, Anda munculkan. Anda identifikasikan fenomena dan cari penyebabnya. Masalah yang menyebabkan itulah yang disebut dan Anda tegaskan dalam identifikasi masalah. Tentu saja secara ketatabahasaan, rumusan identifikasi masalah harus dinyatakan dalam bentuk kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan. Jadi bukan kalimat pertanyaan ya, kalimat interrogatif itu dalam rumusan masalah. Untuk identifikasi masalah, pakailah kalimat pernyataan.
disajikan dalam butir-butir nomor. Permasalahan yang diidentifikasikan dimulai dari yang global, lalu semakin lama mengerucut sampai dengan permasalahan yang terspesifik, yang terbatas, yang terarah, yang bertujuan, yang akan diteliti. Jadi Ananda, kalau ada fenomena kemacetan lalu lintas di Kota Bandung, identifikasi masalahnya misalnya bagaimana mengubah perilaku warga Bandung agar gemar berkendaraan publik misalnya. Itu bukan identifikasi masalah ya. Pertanyaan itu dalam rumusan masalah. Jadi identifikasinya seperti apa ya? Tadi kan fenomena kemacetan lalu lintas di Kota Bandung. Identifikasi masalahnya bukan Kota Bandung setiap hari macet, salah. Macet itu fenomenanya. Jadi identifikasi masalah itu Anda telusuri masalahnya apa sehingga fenomena tersebut terjadi. Jadi yang benar bukan setiap hari Kota Bandung macet ya, tetapi Anda buat identifikasi masalah untuk topik kemacetan lalu lintas ialah banyak warga Bandung memiliki kendaraan pribadi. Jadi ketika Anda memunculkan identifikasi masalah, fenomena, gejala, fakta yang sudah disampaikan dalam latar belakang masalah tidak boleh diulang. Itu bukan identifikasi masalah, itu fakta. Jadi Anda dari fakta itu Anda telusuri permasalahannya apa. Jadi beda ya, jangan sampai salah membuat identifikasi masalah. Lalu permasalahan yang diidentifikasikan harus mengerucut ya. Misalnya saya beri contoh. Topiknya penurunan produksi dalam negeri. Anda mulai permasalahan dari yang luas dulu. Misalnya adanya pasar bebas. Lalu kerucutkan semakin ke bawah semakin spesifik. Misalnya munculnya produk saingan. Lalu makin dibatasi apa? Kualitas produk dalam negeri rendah. Kemudian kerucutkan sampai permasalahan yang akan diteliti. Contohnya apa? Misalnya SDM lokal tidak profesional dan kalah bersaing dengan SDM dari luar. Jadi kalau kita buat identifikasi masalah itu nantinya seperti piramida terbalik ya. Lapisan atas luas, makin ke bawah, makin sempit seperti piramida terbalik. Untuk rumusan masalah, bagian ini diungkapkan dalam bentuk kalimat pertanyaan atau kalimat interogatif. Rumusan masalah Anda buat dan susun berdasarkan fenomena, berdasarkan gejala yang sudah Anda jelaskan dalam latar belakang masalah. Jadi saling kait mengait ya antara latar belakang masalah lalu muncul identifikasi masalah. Dari identifikasi masalah Anda batasi, rumuskan jadi rumusan masalah. Jadi antar subbab itu saling berkaitan, tidak lepas sendiri-sendiri. Nah, untuk rumusan masalah tentu saja Anda harus didukung membuat rumusan masalah oleh teori-teori yang Anda pelajari di bangku perkuliahan. Juga gunakan logika berpikir supaya pertanyaan yang akan dibahas dan dijawab dalam penelitian tepat dan apa yang Anda sampaikan itu akurat. Jadi membuat rumusan masalah itu tidak semudah membalikkan telapak tangan ya, tetapi harus dipikir ya. Tepat tidak masalah ini dibahas untuk saya yang latar belakang keilmuannya dan konsentrasi ilmunya Jadi mengukur diri baru kita membuat rumusan masalah. Untuk tujuan penelitian seperti ini ya skemanya. Yang pertama harus bersifat resiprokal antara isi dan isi rumusan masalah dan tujuan penelitian. Jadi misalnya
rumusan masalah. Bagaimana mengubah perilaku warga Bandung yang gemar berangkutan publik menjadi yang gemar berkendaraan pribadi menjadi gemar berangkutan publik, misalnya ya, dibuat dalam kalimat interrogatif karena rumusan masalah. Dari isi rumusan masalah itulah muncul yang disebut tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya untuk rumusan yang tadi misalnya apa? Misalnya membuat pola-pola yang paling tepat diterapkan oleh Pemda Bandung untuk mengubah perilaku warga Bandung yang gemar berkendaraan pribadi menjadi gemar berangkutan publik guna mengatasi kemacetan. Jadi terlihat ya antara isi rumusan masalah dan tujuan penelitian itu sifatnya resiprokal ya. Sangat dekat. Oke. Tujuan penelitian dituangkan dalam kalimat deklaratif bukan interrogatif. Tujuan penelitian juga memuat penjelasan tentang target sasaran. Ya. Lalu harus menunjukkan kompetensi. Jadi ketika masalah dibahas, capaiannya apa sehingga terlihat bahwa Anda memiliki kekhasan, kompetensinya apa. Harus terukur ya. Lalu dalam tujuan penelitian ya, harus pula menggambarkan output luaran atau produk hasil penelitian. Misalnya yang prodi teknik informatika, nanti dalam tujuan penelitian misalnya membuat perangkat lunak titik-titik untuk efisiensi data karyawan misalnya. Jadi di sini jelas dalam tujuan penelitian apa yang kamu dapatkan setelah meneliti, harus ada produk atau capaian ya. Manfaat dan kegunaan penelitian. Untuk manfaat penelitian harus mampu menguraikan ya manfaat penelitian yang khas bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagaimana manfaat ini bisa dijadikan barometer untuk pelaksanaan pembangunan baik dari segi mikro maupun segi makro ya yang lebih luas. Lalu untuk kontribusi penelitian adalah uraian tentang bagaimana cara memanfaatkan hasil penelitian Anda sehingga hasil penelitian Anda itu bisa mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu Anda. Jadi dalam kontribusi penelitian ada 3 ya, kontribusi praktis, kontribusi teoretis, dan kontribusi berupa kebijakan. Jadi sekurang-kurangnya salah satunya Anda punyai dari hasil penelitian Anda. Jadi yang pasti sih tentu harus ada kontribusi penelitian praktis. Karena penelitian akan bermanfaat kalau hasil penelitian Anda bisa digunakan secara praktis oleh pengguna penelitian.